Baik teman-teman, mungkin tadi terpotong ya. Terpotong, maka lanjut lagi di bagian yang ketiga ini. Sekali lagi, kitab suci itu kumpulan buku yang memuat kesaksian tentang sabda Allah tadi, yang kurang lebih seperti itu. Isinya ada ajaran, ada larangan-larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Lalu petunjuk-petunjuk ibadat, kalau misalnya mau mempersembahkan kurban, ukupan, persembahan, dan seterusnya, itu bagaimana, semua tertuang dalam kitab suci. Juga ada ritus upacara, hukum, lagu, dan seterusnya. Dan sekali lagi, itu ditulis oleh pengarang, artinya oleh manusia, yang tentunya dipilih oleh Allah sendiri untuk menuliskan segala peristiwa iman yang dialami oleh bangsa Israel. Maka karena itu inisiatif Allah, maka diilhami oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus melalui tangan-tangan manusia, melalui pikiran dan hati manusia, sehingga memiliki hasil output tulisan itu pasti berbeda-beda. Kitab Kejadian dengan kitab yang lain itu berbeda, bentuk sastranya, lalu model gaya bahasanya, dan seterusnya beda-beda, karena memang ditulis oleh banyak pengarang, bukan satu orang saja. Misalnya Taurat, bahwa ada ahli yang mengatakan bahwa Taurat itu ditulis oleh Musa, tetapi pada kenyataannya ketika kita kaji satu demi satu, ternyata di dalamnya itu banyak sekali tulisan-tulisan atau karya-karya dari berbagai macam pengarang, banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Dalam satu kitab bahkan itu bisa ditulis oleh lebih dari 2-3 orang. Jadi seperti itu. Lalu bahasa asli kitab suci kita, bahasa aslinya adalah Ibrani, Aram, dan Yunani. Sekali lagi, ini kitab suci Katolik ya. Nah, kemudian nanti yang Deuterokanonika tidak diakui karena berbahasa Yunani oleh saudara-saudari kita yang gereja reformasi. Alasannya apa? Itu kita bisa bahas berikutnya. Lalu kita lihat bahan dan media kitab suci. Sekarang kita lihat bahan dan media kitab suci. Dari apa waktu itu orang-orang menulis? Nah, abad sebelum Masehi, itu mereka dulu sempat menggunakan lempengan tembaga untuk menulis. Ada yang terbuat dari tanah liat juga untuk menulis, batu tulis, beling, perkamen, lalu papirus. Yang paling umum ditemukan dalam kitab suci itu adalah perkamen dan papirus. Nah, kalau soal misalnya batu tulis, beling, dan seterusnya, sebenarnya kita tidak harus mengacu ke dunia sebelum Masehi. Zaman dulu, zaman masih setelah kemerdekaan Indonesia pun, orang tua atau simbah kita mungkin beberapa ada yang sekolah menggunakan batu tulis, ada yang mengalami seperti itu. Tetapi dulu sebelum Masehi mereka sudah menemukan yang agak sedikit maju, yakni perkamen dan papirus. Apa itu perkamen? Perkamen itu adalah kulit binatang yang dihaluskan seperti untuk disiapkan untuk membuat wayang kulit. Rata-rata dari kita pasti pernah melihat wayang kulit, entah itu gambarnya atau justru melihat secara nyata wayang kulit itu seperti apa. Nah, itu dibuat dari kulit binatang, dan pada waktu itu kulit binatang itu ternyata bisa dipakai untuk membuat tulisan. Lalu yang kedua itu papirus. Papirus itu sejenis pandan air yang dibelah, dipipih, dan dianyam. Nah, sebentar saya mau melihatkan perbedaan antara perkamen dan papirus ya. Nah, kalau perkamen kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini terbuat dari kulit binatang. Nah, kalau papirus seperti ini. Tanaman air. Ini di Mesir tumbuh di sepanjang, kurang lebih di sepanjang aliran sungai Nil. Itu ada seperti
seperti ini bentuknya. Jadi kalau teman-teman kelas retorika pasti tahu tanaman di samping kapel yang mirip, saya katakan mirip ya, karena itu bukan papirus tetapi mirip, saya katakan mirip seperti papirus itu ada di sebelah kapel yang di dekat taman tengah. Nah, gitu. Nah, ini yang bawah ini setelah dipipih, dihaluskan, diproses, kita katakan bentuknya dianyam, kemudian bentuknya seperti ini dan bisa dijadikan seperti kertas. Inilah kurang lebih papirus dan perkamen. Sekali lagi, yang kanan ini papirus, yang kiri ini perkamen. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini hanya intermezzo saja, di Mesir sampai sekarang papirus itu masih dilestarikan, masih digunakan. Nah, salah satunya seperti ini bentuknya di Mesir. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana untuk mengabadikan ini karena menurut saya ini luar biasa yang ditemukan pada waktu itu sebelum Masehi, tapi sampai sekarang masih dilestarikan, dikembangkan bahkan. Nah, seperti ini, kurang lebih dijadikan sebagai media untuk melukis. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jelas ya. Nah, begini, macam-macam. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Banyak sekali hasilnya. Nah, bahkan mereka memodifikasi. Jadi ada kesempatan beberapa waktu yang lalu, dalam tulisan ini kalau lampunya nyala, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, lampunya nyala jelas. Tapi kalau lampunya dimatikan, nanti ada lukisan yang berbeda di media yang sama, itu terbuat dari fosfor. Nampak jelas lukisannya berbeda. Misalnya seperti ini, nanti ketika dimatikan nampak fosfor, lukisannya nanti seperti piramid dan seterusnya, berubah. Artinya dia melukis tapi pakai fosfor, dan itu hanya dilihat ketika dalam keadaan gelap. Nah, seperti ini. Ini intermezzo saja ya, intermezzo untuk mengenal bahan dasar dari kitab suci kita ketika pertama kali ditulis. Ini yang paling umum. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun tulisan yang asli tetapi berupa salinan-salinan. Kenapa? Ya karena sekali lagi, tulisan yang asli kita nggak tahu di mana. Bisa jadi tulisan asli itu sudah punah, sudah hilang. Tetapi karena mereka punya inisiatif untuk mengabadikan setiap peristiwa itu, maka mereka selalu mengulang-ulang atau menuliskan di berbagai situasi, tempat, dan bahan, sehingga peristiwa itu tidak hilang tapi abadi, diturunkan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Itu luar biasanya pada waktu itu bangsa Israel yang mereka buat, sehingga sejarah yang sangat penting bersama dengan Allah, kita katakan peristiwa iman itu tidak hilang begitu saja karena diwariskan, diturunkan kepada generasi ke generasi dengan tulisan. Jadi seperti itu. Nah, karena penulisnya berbeda, lalu disalin-salin mungkin berulang-ulang, akibatnya muncul banyak perbedaan. Dalam satu kisah, kita katakan bisa berbeda-beda. Misalnya, ini yang paling nyata itu kisah penciptaan, kita katakan ya. Kalau teman-teman membaca kisah penciptaan, itu akan berbeda dari Kejadian bab 1 dengan Kejadian bab 2, itu dua versi. Ini contohnya saja. Nah, kenapa itu bisa berbeda? Karena penulisnya berbeda, situasinya berbeda, generasinya juga berbeda, dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Nah, saya kira teman-teman, untuk materi yang pertama saya katakan ini sampai di sini. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas yang bisa kalian perdalam, bisa kalian tanyakan. Nanti saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa.